Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, sebetulnya eh, tadi juga ini hasil penelitian kami ya. Jadi eh, kalau boleh tadi dicontoh dari Pak Nabil, kemudian juga tadi apa yang diterapkan oleh Pak Reza dan kawan-kawan gitu ya, itu sebetulnya bentuk konkretnya gitu ya. Jadi dari apa yang kami coba teliti. Nah, di mana kami coba untuk sebuah konsep ya untuk transformasi digital manajemen rantai pasok di sektor retail. Saat ini saya sebagai ketua program studi di Teknik Industri Universitas Tarumanegara. Kemudian saya juga membantu eh, untuk Kemenpan RB untuk asesor eksternal SPBE, dan ya tidak terasa ternyata saya sudah menjadi dosen 16 tahun, dan sebelumnya saya sebagai profesional di industri FMCG ya. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu ingin mengontak saya bisa melalui link ini atau email ini. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya ini eh, apa ya mungkin ya eh, dimulai dari latar belakang perubahan terhadap rantai pasok, kemudian definisi digital supply chain, pertumbuhan dari online retail, transformasi digital pada rantai nilai retail, kemudian juga peta jalan untuk transformasi digital, dan yang terakhir adalah tantangan maupun hambatan di dalam penerapannya. Nah, ini sedikit merefresh kembali apa yang eh, kita alami ya, eh, di mana saat ini kita semuanya terkoneksi ya satu sama lain karena perkembangan teknologi. Kemudian tentu itu tidak terlepas dari apa ditemukannya internet ya di tahun sekitar 1960-an, kemudian berkembang teknologi wireless, 4G dan seterusnya, sehingga eh, bisnis itu menjadi terkoneksi satu sama lain, eh, lebih erat ya, sehingga fleksibilitasnya, kemudian eh, tadi utilisasinya menjadi lebih tinggi gitu ya. Dan tidak terasa juga pada saat pandemi COVID itu kita apa ya dipaksa gitu ya, dipaksa untuk melakukan transformasi digital lebih lebih cepat. Tentunya hal ini yang menjadi perhatian dari kita bersama. eh, Banyak sektor mengalami perubahan gitu ya, di mana kita mencoba untuk eh, bertransformasi, membangun sebuah platform model bisnis baru yang berfokus pada pelanggan. Kemudian kita mencoba untuk menangkap, memaksimalkan data real time ya, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan prediksi-prediksi yang lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Kemudian juga semakin match dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, termasuk di dalam pengelolaan untuk mencapai kinerja dan meminimalkan risiko yang ada. Nah, ini sedikit gambaran eh, pertumbuhan online retail, dan juga tentunya kami melihat bahwa satu sisi online retail itu berkembang, kemudian di sisi yang lain offline retail, apa istilahnya, kami melihat perlu adanya transformasi digital sehingga kalangan anak-anak muda sekarang yang masuk di generasi Z, generasi Alpha itu mendapatkan apa yang namanya ya engagement ya, mereka menekankan pada engagement ya, dan juga positif experience gitu ya. Nah, sehingga karena customer-customernya adalah mereka, saya pikir eh, transformasi ini perlu kita segera lakukan gitu ya. Apalagi proyeksi dari Bank Indonesia itu melihat bahwa potensi online retail ini
bisa mencapai 689 triliun ya di tahun 2024 ini. Nah, tadi saya lihat di sesi awal itu juga banyak apa istilahnya berbicara mengenai ini ya. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa negara lain ya yang eh, saat ini penerapan teknologinya lebih maju daripada kita, tentunya eh, pada saat kita jalan-jalan keluar kita melihat bahwa banyak hal yang kita bisa contoh dan kemudian kita terapkan gitu ya di negara kita. Nah, saya ingat betul pada saat tahun berapa saya ke sebuah negara, di situ sudah sangat biasa dengan self service gitu ya. Padahal kalau di kita itu mungkin memang mindset atau budaya orang-orang Indonesia belum mengarah ke sana sehingga hal itu sulit ya untuk kita pastikan dari sisi keamanan atau lain-lainnya. Tapi saya pikir sekarang dengan adanya penerapan teknologi yang semakin kita sudah semakin familiar gitu ya. eh, Namun tentunya perubahan itu terus terjadi ya. Jadi kita update ya. Tadi sampaikan eh, masuk ke era ada machine learning atau AI gitu ya. Kemudian blockchain dan seterusnya dan saya pikir itu menjadi hal yang sama-sama kita perlu perhatikan. Nah, kemudian fungsi retail ini saya pikir untuk semua sektor perekonomian ini menjadi hal yang penting dan tentunya menjembatani antara variasi eh, yang banyak dari kebutuhan pelanggan kita dengan penawaran yang penawaran khusus yang kita berikan gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa sektor mungkin diantaranya kita memungkinkan semakin dekat dengan customer kita untuk mereka bisa melakukan customize terhadap desain produk yang kita atau service yang kita tawarkan. Kemudian juga mungkin suatu saat kita nantinya bisa delivery barang menggunakan drone gitu ya atau dengan adanya dilengkapi dengan teknologi GPS dan juga transaksi yang bisa dilakukan dengan eh, sistem autentikasi biometrik ya dan lain sebagainya. Saya pikir itu akan memberikan satu experience yang luar biasa kepada pelanggan kita dan eh, akhirnya memberikan pertumbuhan profit atau eh, hal-hal secara keberlanjutan begitu ya. Nah, kemudian ini adalah peta jalan yang kami coba sampaikan, di mana tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi memang fokus pada beberapa hal, diantaranya dimulai dari digital leadership ya, kemudian juga tidak terlepas dari bisnis strategi, kemudian bisnis proses dan customer experience, kemudian kita dari hal-hal tersebut dicoba untuk dibangun infrastruktur karena memang poin utama ya, selain digital leadership, kemudian kita memang perlu didukung oleh infrastruktur yang apik gitu ya. Kemudian juga SDM ini juga menjadi fokus utama kami ya. Jadi tapi kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, anak saya itu juga dari SD sudah belajar visual programming, belajar Python, AI atau machine learning itu ya. Kayaknya ke depannya better lah gitu ya. Pasti akan lebih baik dan lebih baik sehingga ya transformasi itu harus dimulai dari sekarang ya. Kemudian integrasi sistem data, kemudian juga berkaitan dengan keamanan cyber ya, itu juga menjadi concern dari kami. Nah, tentu hal-hal itu perlu disokong, didukung oleh regulasi ya atau aturan peraturan pemerintah yang mendukung itu ya terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik ya untuk area private gitu ya. Maksudnya untuk bisnis yang di area swasta gitu ya. Kemudian juga perlu adanya kolaborasi atau kerjasama dari berbagai pihak, baik dari industri, kemudian akademisi, pemerintah, termasuk lembaga perbankan atau keuangan gitu ya. Eh, Kemudian juga masyarakat digital, termasuk
kapasitas ya atau kemampuan masyarakat kita untuk mempunyai kemampuan daya saing untuk beli gitu ya, dan juga teknologi yang tersedia. Dan itu nantinya akan memberikan peningkatan ya pada visibilitas, reliabilitas rantai pasok, kemudian juga meningkatkan end-to-end supply chain performance ya, meningkatkan aset utilitas, higher uptime ya, termasuk bisa menciptakan inovasi yang lebih dan lebih lagi ya. Termasuk tadi ada juga mendorong inklusivitas dan keberlanjutan ya. Nah, tentu ada tantangan dan hambatan ya, di mana memang ini semua tergantung dari maturity dari setiap organisasi ya, atau dalam hal ini di dalam sektor retail tersebut. Kemudian memang perlu dilakukan yang pertama-tama adalah kita perlu meningkatkan ya otomasi di semua proses bisnis kita ya, yang mungkin aja nanti akan berpengaruh pada sistem pengambilan keputusan, kemudian perubahan model bisnis kita ya, dan juga perlu diintegrasikan dengan struktur organisasi yang ada, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah keseimbangan ya antara taktik, strategik, dan operasional. Karena kami melihat memang di dalam penerapannya, baik itu di semua tahapan itu ya, itu cenderung biasanya susah menentukan ya mana yang menjadi prioritas ya. Jadi yang perlu kita tetapkan terlebih dahulu adalah strateginya ini mau dibawa kemana ya bisnisnya ya, sehingga nantinya bisa berjalan lebih terarah dan uh, cepat gitu ya perubahan itu ya. Kemudian juga di bagian pengembangan dan ke maturity itu ya, itu memang juga kan nantinya perlu pada saat masuk ke tahap seperti itu kita perlu melakukan pengembangan SDM kita ya, dan tingkat keamanan sistem kita, sehingga akhirnya semuanya dapat kita ini ya bisa lebih baik lah gitu ya, dan lebih baik lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, silakan. Dan tadinya tentunya saya belajar juga banyak ya pada kesempatan ini. Saya lihat tadi banyak tadi Pak Nabil Segari gitu ya. Saya pikir itu menarik. Nanti mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak Derajat. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilson atas penyampaiannya nih. Saya juga ingin bertanya nanti.